Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini kita akan mencoba belajar memaknai kata syukur dalam pendekatan semantik. Nah, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu tentang apa semantik itu. Semantik berasal dari bahasa Yunani yang mengandung makna atau arti yaitu memaknai. Adapun secara istilah, semantik adalah ilmu yang menyelidiki tentang makna, baik berkenaan dengan hubungan kata-kata dan lambang-lambang dengan gagasan atau benda yang diwakilinya. Jadi secara umum semantik ini merupakan studi tentang makna-makna kata atau telaah makna, dan semantik ini erat kaitannya dengan makna bahasa. Adapun objek dari kajian semantik ini adalah makna yang berada dalam satuan-satuan dari bahasa berupa kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Pendekatan semantik ini bisa kita aplikasikan di dalam mengkaji ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri adalah wahyu yang berwujud teks yang juga tersusun dari kata, frasa, dan seterusnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kata syukur di dalam ayat Al-Quran. Nah, terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan kata syukur di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu kata syukuron yang disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yakni dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 62 yang bunyinya adalah وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا, yang artinya adalah dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Kemudian kita telaah makna kata syukur berdasarkan makna dasar. Adapun makna dasar dari kata syukur ini berasal dari bentuk masdar yaitu syakara yashkuru syukuron, yang mana kata kerja ini berakar dari huruf shin, kaf, dan ro. Di dalam kamus lisan Al-Arab dijelaskan bahwa asyukru adalah mengetahui kebaikan dan menyebarkannya. Kemudian Sa'lab berpendapat bahwa asyukru lahir dari karunia yang diterima. Adapun Ibnu Sidah berkata hal ini menunjukkan bahwa syukur tidak akan terwujud kecuali karena diberi nikmat. Nah, dalam makna dasar ini, lawan dari kata syukur adalah kufur, yaitu melupakan nikmat atau menutupinya. Nah, kata syukur ini memiliki 4 makna dasar yang saling berkaitan. Yang pertama adalah syukru, yang artinya pujian terhadap sesuatu. Pujian terhadap manusia berupa kebaikan. Yang kedua adalah syukur dalam artian sesuatu yang terisi penuh dan berlimpah. Yang ketiga adalah yang berarti sangat atau lebih, dan yang keempat adalah syukur dalam artian nikah atau pernikahan. Nah, makna syukur terkait dengan 4 makna dasar tersebut selalu disandingkan dengan nilai sesuatu yang penuh, berlimpah, lebih, sangat, dan juga kebaikan yang banyak. Kemudian, makna syukur ini jika dilihat dari makna erasionalnya itu mengandung berdasarkan 4 makna dasar tadi, yaitu kata syukur ini digandengkan dengan istilah atau kata dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sebab-sebab manusia harus bersyukur kepada Allah. Misalnya yaitu kata syukur jika dikaitkan dengan kata nikmat, kemudian bisa juga dikaitkan dengan rezeki, karunia, petunjuk, dan bisa juga dikaitkan dengan penciptaan manusia. Kemudian, kata syukur ini digandengkan dengan istilah-istilah kata di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan cara bersyukur kepada Allah.
Di antaranya adalah dengan mengingat nikmat Allah, kemudian bisa juga dikaitkan dengan berbuat kebaikan, kemudian bisa juga dikaitkan dengan menyembah Allah. Kemudian, kata syukur digandengkan dengan istilah kata di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan balasan bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Di antaranya yaitu kata syukur disandingkan dengan azab yang pedih, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang bunyinya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ayat tersebut jika kita telaah mengandung maksud, yaitu jika kita bersyukur terhadap pemberian Allah, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan itu. Namun sebaliknya, jika kita tidak mau bersyukur, maka penderitaan yang berat akan menimpa kita. Nah, kemudian dari kajian medan semantik, kata syukur ini terdapat 4 aspek yang dapat dicapai dari kata syukur dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah mengenai sebab-sebab yang menjadikan manusia harus bersyukur, kemudian yang kedua adalah mengenai cara-cara bersyukur kepada Allah, yang ketiga mengenai balasan-balasan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat mengenai balasan terhadap orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian konsep syukur itu sendiri di dalam Al-Quran berdasarkan 4 hal tersebut tadi, yaitu adalah dapat dipahami bahwa sebab-sebab yang menjadikan manusia harus bersyukur yaitu karena beberapa faktor yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu karena adanya penciptaan manusia. Nah, kemudian Al-Quran juga menyebutkan bagaimana caranya manusia bisa bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara menyembah Allah semata, berbuat baik kepada sesama, mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan melalui lisan, pikiran, hati, dan anggota badan lainnya, dan bersabar saat ditimpa ujian namun saat mendapatkan kenikmatan. Nah, adapun di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang tadi telah dibacakan, itu ayat di atas menyampaikan bahwa jika kita bersyukur terhadap pemberian Allah, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan itu. Namun sebaliknya, jika kita tidak mau bersyukur, maka penderitaan yang berat akan menimpa diri kita. Nah, setelah kita analisis tentang kata syukur tadi, maka kita bisa mengimplikasikan syukur itu di dalam kehidupan kita, yaitu Allah menghendaki kita untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur adalah supaya kita bisa menjadi magnet kebaikan bagi diri kita sendiri. Kemudian tujuan bersyukur di dalam Al-Quran secara umum adalah suatu upaya untuk meningkatkan kebaikan di sisi Allah, mewujudkan perdamaian dengan menolong sesama yang sedang butuhkan, selalu merasa cukup dengan segala yang Allah berikan kepada kita. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah, berapapun dan sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, mereka tidak akan pernah merasa cukup, selalu merasa kurang dan berharap diberikan sesuatu yang lebih. Sehingga syukur dalam Islam ini menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Karena dengan bersyukur, manusia akan mampu mengendalikan segala nafsu yang tidak seharusnya menguasai dirinya dari segala kepuasan yang ia inginkan. Nah, begitulah pentingnya mewujudkan rasa syukur dalam setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun kita berada,
Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan syukur ini di dalam kehidupan kita sendiri ataupun keluarga kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang memaknai kata syukur. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.